dalam sebuah kisah, bainama Daud jalisun fi sauma'atihi, ketika Nabi Daud sedang duduk termenung dalam sebuah tempat peribadahannya. Yatslu Zabur, sedang baca Zabur. Zabur kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Idra'a dudah hamra, tiba-tiba dia melihat dudah. Dudah itu semacam cacing yang berwarna merah. Fiturab, di dalam tanah. Faqala fi nafsihi, Nabi Daud berkata dalam hatinya, ma aradallahu fi hadhihi dudah, apa yang Allah maksudkan ini, yang Allah inginkan dari cacing ini. Fa'adhanallahu lidudah hatta takallamat, maka Allah takdirkan Bapak Ibu, itu cacing itu bisa berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan membahas bab tentang al-khauf fi bayanil khauf, penjelasan seputar tentang pentingnya takut, terasa khawatir. Tema ini menjadi penting. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Karena takut ini adalah menjadi bagian daripada ibadah, asalkan takut ini sesuai dengan syariat. Seperti apa takut yang sesuai dengan syariat? Yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut di saat nanti kita berjumpa dengannya sementara bekal kita belum cukup. Takut akan dahsyatnya azab neraka, takut akan dahsyatnya yaumul hisab, dan takut akan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rasa takut inilah yang kemudian menghantarkan kita untuk dekat dengannya. Dan takut itu adalah bagian daripada ibadah. Jadi Bapak Ibu, jangan kita menganggap yang namanya ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji saja. Karena para ulama mendefinisikan ibadah itu kullu ismin jami'in likulli ma yardahullahu minal aqwal wal af'al az-zahirah awil batinah. Jadi ibadah itu adalah setiap apapun yang kita lakukan, selama itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya, baik berupa ucapan. Nah, ucapan apa? Ucapan tasbih, istighfar, tahlil, tahmid, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ibadah. Ibadah ucapan. Wal af'al, begitu juga dalam bentuk perbuatan. Gerakan badan kita, ruku, sujud dalam sholat, sa'i,
tawaf, termasuk ibadah puasa, jihad, itu ibadah. Asalkan tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah. Ya. Az-zahirah yang nampak, wal batinah atau yang tersembunyi. Nah, ibadah khauf, rasa takut itu termasuk ibadah yang al-batinah. Kenapa? Karena itu wilayahnya wilayah hati. Contoh ibadah yang termasuk ibadah batin dan ini wilayahnya adalah ibadah hati. Al-khauf, takut kepada Allah. Ar-raja, rasa harap akan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah. Al-mahabbah, rasa cinta dan yang lainnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membacakan kitab Kashful Qulub tentang keutamaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang menghantarkan kita untuk mendekat kepada Allah dengan berbagai bentuk jenis ibadah. Karena takutnya kita kepada Allah dengan takutnya kepada makhluk itu berbeda. Kalau kita takut kepada singa, macan, itu diperbolehkan karena itu adalah tabiat selama tidak berlebih-lebihan dan mengalahkan takut kita kepada Allah. Kalau kita takut dirampok, kita harus menjauhi rampok. Kita takut penjahat, kita harus menjauhi penjahat. Kita takut singa, macan diterkam, lari. Takut karena terpapar virus, hindari kerumunan. Firra minal mazdum, tafirru minal asad. Lari kalian dari penyakit yang menular, sebagaimana kau lari dari kejaran singa. Boleh, silahkan. Takut kepada makhluk harus menjauh, tapi ketika takut kepada Allah, justru kita harus semakin dekat dengannya. Lari, pergi menujunya. Maka semakin orang takut kepada Allah, akan nampak dari ibadahnya. Kalau sholatnya khusyuk, semakin khusyuk. Ya. Kalau zikirnya semakin khusyuk juga, semakin dekat dengannya, semakin memperbanyak ibadah kepadanya. Itu orang yang takut kepada Allah. Nah, di dalam kitab ini disebutkan qala ba'dul hukama, para ahli hikmah berkata, salamatul jasad fi qillati ta'am. Selamatnya jasad kita, fisik kita, beres dan tidaknya, sehat dan tidaknya, selamat dan tidaknya nanti di yaumul kiamat jasad kita itu adalah ditentukan oleh qillatit ta'am, sedikit makan. Bapak. Ingat, jasad kita ini akan merasakan nanti beratnya azab Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merasakan? Jasad kita. Karena yang kita bisa merasakan sakit dan tidaknya itu adalah apa? Jasad kita. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab, dalam Al-Quran. Ingat wahai manusia nanti, bahwa panasnya, dahsyatnya neraka jahanam itu kullama nadijat juluduhum, setiap nanti kulit manusia itu matang, terkelupas di dalam neraka, baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab, kami gantikan kulitnya. Kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang pedihnya api itu adalah di saat terkelupas kulit. Karena memang pusat rasa sakit itu adalah adanya di kulit. Ibu bapak bisa dilihat ketika kita disuntik, yang sakit pertama kali di saat tusukan jarum itu masuk ke kulit kita. Ketika sudah berada lebih di dalam,
kulitnya, rasa sakitnya akan terasa ringan. Kenapa? Karena adanya pusat rasa itu di kulit. Allah menggambarkan dalam ayat ini bahwa setiap kulit terkelupas, badalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan itu kulit, diperbaharui lagi. Terus kalau api neraka itu dahsyatnya seperti itu Bapak Ibu. Panasnya seperti itu. Kalau di dunia kulit kita terkena api, sekali api itu menyentuh, mungkin yang gosong hanya kulitnya saja Bapak Ibu. Tapi nanti di yaumul kiamat, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ketika sekali menyentuh, nadijat, yang matang seluruh kulitnya, dan ketika terkelupas kami perbaharui. Tujuannya apa? Liyadzuqul adzab, supaya penduduk neraka jahanam itu merasakan pedihnya azab. Jasad kita. Nah, selamatnya agar jasad kita selamat nanti dari sentuhan api neraka, satu, jaga perut. Dari apa Bapak Ibu? Dari barang-barang yang memang haram, tidak boleh dimakan. Kata Nabi, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka api nerakalah bagiannya. Qillatut ta'am, sedikit makan, menjaga makanan. Maka ibadah puasa itu adalah sesungguhnya dalam rangka menjaga perut kita. Hanya yang halal sajalah yang masuk ke dalam perut kita. Qillatut ta'am, jangan banyak makan. Karena semakin banyak makan, semakin kenyang, maka syahwat pun semakin tinggi. Itulah kenapa Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai generasi muda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang kalian ingin nikah, falyatazawwaj, segera. Tapi kalau seandainya tidak bisa nikah, karena belum mampu secara fisik, secara finansial, kurangi makanan. Fa'alaihi bisyam, maka perbanyaklah puasa. Kenapa? Karena dengan puasa itu akan menjadi benteng perisai tameng. Kenapa? Disitulah syahwat itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa. Qillatut ta'am, sedikit makan. Ya. Semakin banyak makan, semakin banyak syahwatnya, semakin berat. Belajar tidak khusyuk, ibadah juga sama. Qillah, sedikit. Maka Rasulullah membagi perutnya itu menjadi 3, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga oksigen. Makan tidak pernah sampai kenyang, berhenti sebelum kenyang, makan ketika lapar. Ya. Qillatut ta'am. Yang kedua, wassalamatur ruh, selamatnya ruh rohani kita. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, akal, jasad, ruh. Ruh itu adalah pusat inti dari manusia. Keberadaan manusia adalah karena ada ruhnya itu sendiri. Ruh rohani kita, bagian manusia yang paling dalam. Apa? Fi qillatil atham, yaitu dengan cara sedikitnya dosa. Bukan gak pernah berdosa, karena manusia tidak ada yang tidak berdosa. Qillah, sedikit. Semakin banyak orang dosa, Bapak Ibu, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati, ruh itu bagaikan cermin, kata Imam Al-Ghazali. Kalau berbuat dosa 1 titik saja, itu akan menjadi noda di dalam hatinya. Dan kemudian hatinya akan hitam, berkarat, sehingga hidayah dari Allah sulit untuk masuk ke dalam hati seseorang itu. Kenapa? Karena sudah tertutup. Nah, kalau hati kita ingin bening, bersih, sehingga hidayah dari Allah begitu mudah
Maka apa? Bersihkan dari dosa. Wassalamatuddin fis shalah, selamatnya agama adalah di dalam pelaksanaan salat. Ya. Wassalatu ala khairul anam, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak salawat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yang dimaksud bertakwa kepada Allah, kata para ulama, apa? Ikhsyawullah, takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah. Kalau kalian takut kepada Allah, maka apa? Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah, terawanglah, lihat, muhasabah, introspeksilah setiap jiwa ma qaddamat lighadin, yakni ma amilat li yaumil qiyamah. Jadi kalau kita takut kepada Allah, mestinya apa? Mari kita introspeksi. Apa yang selama ini sudah diperbuat? Untuk apa? Liyaumil qiyamah. Menghadapi hari kiamat. Apa yang harus kita siapkan? Wa ma'nahu tasaddaqu wa ma'lu bitta'ah. Perbanyak sedekah dan perbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Litajidu thawabaha yaumal qiyamah, agar dari ketaatan kita di dunia ini, di saat nanti di yaumal qiyamah engkau mendapatkan thawab, balasan, dan inilah yang kelak akan menjadi bekal kita, Bapak Ibu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Minal khair wasyarr. Allah menyuruh kita untuk takut kepada Allah. Kenapa? Allah khabirun, Maha mengetahui apa yang diketahui, syarr wal khair. Jadi perbuatan baik, perbuatan buruk, sekecil apapun Allah tahu, sangat detail. Khabir. Khabir itu pengetahuan Allah yang sangat rinci, Bapak Ibu. Nah, kenapa kok Allah sampai tahu betul, sampai detail pengetahuannya terhadap perbuatan manusia? Yang baik maupun yang buruk nanti tidak akan terlewatkan, dicatat oleh Allah. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma hasiba. Tidak ada yang terlewat pun sedikit pun. Karena ternyata yang membuat begitu detail catatan itu dan tidak terlewatkan, fa innal malaikata was samaa wal arda wal laila wan nahara yaumal qiyamah yashhadun. Ternyata Bapak Ibu, karena malaikat, langit, bumi, malam dan siang itu di yaumal kiamat akan menjadi saksi. Manusia kan tidak akan luput dari waktu ini. Di atas ada langit, di bawah yang kita injak ada bumi. Siang terang ketemu dengan terang benderang, malam bertemu dengan gelap gulita. Malam akan menjadi saksi, siang akan menjadi saksi, bumi yang kita injak akan menjadi saksi, langit akan menjadi saksi. Jadi tidak ada satu ruang pun yang di situ tidak ada CCTV-nya Allah 24 jam. Ditambah lagi dicatat oleh malaikat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sampai satu kalimat saja yang terucap dari lisan kita, ingat, samping kanan kiri raqib atid, dicatat langsung. Tapi kenapa manusia tidak takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala? Bermaksiat di dunia, di bumi Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya akan menjadi saksi.
Tashhadu lil mu'min, akan menjadi saksi bagi seorang mukmin yang berbuat baik. Wa zahid, dan orang yang zuhud. Kalau di dunianya dia seorang mukmin muslim, zuhud, wara', takut kepada Allah, fatakulu, nanti bumi ini akan berkata, shalla alayya, dia salat di bumi ini. Wa shauma, dia saum. Makanya kenapa dianjurkan, disunahkan kalau kita habis sholat fardu, selesai mau sholat sunnah, pindah ke tempat, selangkah ke kiri, ke kanan, mundur. Kenapa? Karena bekas kita berdiri, bekas kita duduk, itu akan menjadi saksi. Kaki bapak ibu yang dilangkahkan, tapak kaki, tanah yang diinjak, itu akan menjadi saksi nanti. Si Fulan, Ibu Pulana, hari tanggal sekian telah melangkahkan kakinya menuju rumahmu ya Rabb. Jadi saksi Bapak Ibu. Jangankan di akhirat kelak, di dunia saja menjadi saksi Bapak Ibu. Kulit kita akan menjadi saksi. Nanti di yaumul kiamat ada ayat lagi, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Lisan saat dikunci nanti enggak bisa berdusta. Kenapa? Karena jasad kita menjadi saksi, kulit kita akan berbicara. Jangankan di dunia, jangan dan di akhirat, di dunia saja kulit kita berbicara. Sidik jari, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sidik jari? Tidak ada yang sama Bapak Ibu. Karena sidik jari menjadi saksi seorang berbuat kriminal ataupun tidak. Kulit itu menjadi salah satu alat bukti dan tidak akan mengelak. Itu di dunia Bapak Ibu, kita bisa saksikan. Apalagi nanti di akhirat yang akan menjadi saksi bukan kulit saja, tangan kita, kaki kita, tanah, langit, malam, siang menjadi saksi. Kalau kita yang ada di dunia ini, kebaikan yang kita lakukan, maka bumi akan berbicara. Si Fulan sholat di atas bumimu ya Rabb. Soma, puasa, haji. Ketika seorang mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, itu bebatuan ikut bertalbiyah, menyaksikan seorang bertalbiyah. Wajahada, orang yang berjihad. Fayafrahul mu'min wa zahid, orang yang beriman, orang yang zuhud nanti akan gembira. Adapun wa tashhadu 'alal kafir wal 'asi, orang-orang yang kafir dan ahli maksiat di dunia ini, fatakul, nanti bumi akan berkata, asyraka, dia telah syirik di bumi ini. Bumi berkata, wazana, dia berzina. Walaupun dia menganggap tidak ada yang melihat, bumi melihat, menyaksikan. Wa syarabal khamr, dia telah minum arak. Wa akalal haram, dia telah makan haram. Faya wailah, maka nanti orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, ya wailah, ungkapan penyesalan. Dia minta kepada Allah. Minta kepada Allah untuk apa? Diberikan waktu untuk kembali ke dunia sekali lagi saja. Menyesal. Ya. Wa hum yastarikhuna minha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Sekarang ternyata baru tahu rasanya bagaimana dahsyatnya neraka jahanam ini, panasnya luar biasa. Berteriak kepada Allah, akhrijna, keluarkan kami ya Rabb ke dunia sekali lagi saja. Nanti kalau seandainya kami kembali ke dunia, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan beramal saleh yang dulu sempat kami tinggal.
Wal mu'min, dan orang yang beriman itu huwallazi yakhafullah, dialah orang yang takut kepada Allah. Bi jami'i jawarihi, takut kepada Allah. Semuanya takut, bukan hatinya saja, apa? Jasadnya dia takut. Kama qala al-faqih Abul Lais, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang ahli fikih Abul Lais. Orang yang mukmin itu kalau dia merasa takut kepada Allah, maka akan tercermin rasa takutnya itu dalam perbuatannya. Kata beliau, alamatul khaufillahi ta'ala tazhar fi sab'ati asya. Orang yang takut kepada Allah itu akan nampak pada 7 ciri, 7 hal, 7 perkara. Tanda orang itu merasa khauf, takut kepada Allah, bisa dilihat dan nampak pada 7 ciri, 7 tanda. Apa yang 7 itu? Awaluha lisanuhu. Yang pertama lisannya. Bagaimana lisan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lisanuhu fayamna'uhu minal kadhib wal ghibah wan namimah wal buhtan wa kalamul fudul wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil Qur'an wa muzaqaratil ilmi. Tanda orang takut kepada Allah itu nampak dalam lisannya, Bapak Ibu. Gimana lisannya? Fayamna'uhu minal kadhib, dia menjauhi dusta. Karena tahu dusta itu, ketika berpuasa bulan Ramadan dia jauhi dusta. Kenapa? Dia tahu karena dusta itu akan mengurangi nilai ibadah puasa. Man lam yada qaulaz zur wal amalu bihi, kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia memang melakukannya, falaisa lillahi hajatan fima an yada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh meninggalkan makan dan minumnya kalau dia ikut berdosa. Dia jauhi dusta. Wal ghibah, ghibah kemarin sudah kita bahas, menceritakan aib seseorang kepada orang lain. Wan namimah, namimah mengadu domba, provokator, mengadu domba orang lain supaya terjadi pertikaian. Wal buhtan, menuduh orang perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang yang dituduh itu. Wal kalamul fudul, ucapan yang berlebih-lebihan yang di luar kebutuhan. Tapi dia apa? Wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillah. Lisannya sibuk dengan zikir kepada Allah. Apa? Tilawatul Qur'an, sibuk dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Wa muzaqaratil ilmi, dan dia sibuk untuk bermuzakarah, nuntut ilmu, mengkaji ilmu. Kenapa? Dia tahu, khawatir, takut dia celaka gara-gara lisannya. Menjaga lisan yang pertama, Bapak Ibu. Iffat lisanaka, jaga lisan. Qul khairan aw liyasmut. Berkata baik, kalau tidak baik lebih baik diam saja. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dari lisannya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, selain menjaga lisannya, wathani qalbuhu, hatinya. Menjaga lisan, menjaga hati. Fayakhruju minul adawati wal buhdan, maka dia meninggalkan apa? Al-adawah, segala bentuk permusuhan. Wa hasadul ikhwan, hasad, iri, dengki, menjaga hatinya untuk tidak hasad, tidak hasud, tidak iri, tidak dengki. Li'annal hasada yamhul hasanat, karena hasud itu menghilangkan kebaikan. Sebagaimana Nabi berkata, al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasud adalah akan memakan kebaikan, kama ta'kulun naru al-hitab, seperti api memakan kayu bakar. Ya. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Jadi tanda orang yang takut kepada Allah, hatinya selalu bersih, bening, menjaga dari iri, dengki, hasad, hasud terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Hatinya tenang saja di saat orang mendapatkan kebahagiaan, kebaikan,
Ya, secara finansial dia syukur. Tidak iri, tidak dengki, tidak ingin kebaikan yang ada pada orang lain hilang. Dia mendoakan. Lihat tetangga maju usahanya, bisnisnya, biasa saja. Ya. Tidak iri, tidak dengki. Tidak ada perasaan ingin supaya orang lain hilang nikmatnya, tidak. Tenang saja. Enggak ngaruh. Orang lain dapat apa, biasa saja. Tidak ada permusuhan, kedengkian sedikit pun di dalam hatinya, dijaga hatinya agar senantiasa tenang. Bukan hatinya saja. Yang ketiga, nazaruhu, matanya. Fala yanduru ilal haram, matanya tidak digunakan untuk melihat yang haram. Apa? Minal akli wasyurbi, makanan dan minuman yang diharamkan. Tidak tergiur, tidak menoleh, tidak melihat. Wal kiswah, pakaian yang haram. Wa ghairiha wala ila dunya, begitu juga kepada dunia. Birraghbah, mencintainya, cenderung kepadanya. Bal yakunu nazruhu ala wajhil i'tibar, tetapi kalaupun matanya melihat keindahan dunia, gemerlapnya dunia, dia tidak tergiur dengan dunia itu, tapi dia melihat hanya untuk mengambil iktibar, pelajaran saja. Wala yanzuru ila ma la yuhillu, dia tidak melihat apa yang tidak dihalalkan oleh Allah kepadanya. Dia tidak cenderung kepada yang haram karena dia takut apa? Ketika dia melihat dan cenderung kepada yang diharamkan itu, dia tergiur hingga kemudian dia mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan secara syariat. Warraubi, yang keempat, batnuhu, menjaga perutnya. Fala yadkhulu batnahu haraman, maka tidak masuk ke dalam perutnya barang-barang yang haram. Kenapa? Karena dia sadar. Nabi berkata, idza waqa'at luqmatun minal haram fi batni Adam, apabila seandainya ada sepotong makanan yang masuk ke dalam perutnya yang itu haram, la'anahu kullu malakin, maka setiap malaikat akan melaknatnya di bumi ini dan di langit ini, madamat tilkal luqmah fi batnihi, selama potongan makanan yang haram itu masih ada di perutnya. Wa in mata, jika dia mati ala tilkal halah, dalam keadaan di perutnya masih masuk makanan haram, fa ma'wahu jahannam, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Perutnya, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga perut. Yang kelima, yadahu, menjaga tangannya. Fala yamuddul yadahu ilal haram, tangannya tidak digunakan untuk menengadahkan, menjulurkan, menggerakkan tangannya untuk mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, qadamahu, kakinya, Bapak Ibu. Fala yamsi fi maksiatillah, tidak dilangkahkan ke tempat-tempat yang itu adalah masuk dalam kategori maksiat kepada Allah, tapi kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Pergi ke masjid, pergi ke majelis ilmu, pergi ke tempat-tempat yang memang diperbolehkan untuk kita datang berkunjung ke sananya. Kenapa? Karena bumi yang diinjak akan menjadi saksi. Yang ketujuh, ta'atun fayaj'alu ta'atuhu khalisatan liwajhillah. Yang ketujuh, tanda orang yang takut kepada Allah dibuktikan dengan ketaatan dia kepada Allah, dan ketaatannya khalisatan, ikhlas murni, hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 7 tanda, Bapak Ibu, kalau orang takut kepada Allah. Jadi semakin takut kepada Allah, maka orang itu semakin dekat dengannya. Bukan justru ketika takut kepada Allah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah kisah, bainama Daud jalisun fi sauma'atihi, ketika Nabi Daud sedang duduk termenung dalam sebuah tempat peribadahannya. Yatslu Zabur, sedang baca Zabur.
Zabur kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Idra'a dudah hamra. Tiba-tiba dia melihat dudah. Dudah itu semacam cacing yang berwarna merah. Fiturab, di dalam tanah. Faqala fi nafsihi. Nabi Daud berkata dalam hatinya, ma aradallahu fi hadhihi dudah. Apa yang Allah maksudkan ini, yang Allah inginkan dari cacing ini. Fa'adhanallahu lidudah hatta takallamat. Maka Allah takdirkan Bapak Ibu, itu cacing itu bisa berbicara. Jadi ada nabi-nabi tertentu memahami bahasa binatang. Nabi Sulaiman, semut berbicara kepada Nabi Sulaiman, ngerti. Ini cacing berbicara juga. Faqalat, dan dia berkata cacing itu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amma nahari, tahu gak siang-siangku ini, di siang hari ini, fa'alhamani, Allah mengilhamkan, fa'alhamani Rabbi, Tuhanku mengilhamkan, an aqul, untuk aku selalu berkata fi kulli yaumin, setiap hari, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, bertasbih, walhamdulillah, memujinya, wala ilaha illallah, kalimat tahlil, kalimat tauhid, wallahu akbar. Berapa kali? Alfa marrah, 1000 kali. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu apa? Cacing, belatung, ulat, dud, itu sejenis itu Bapak Ibu. Di siang hari. Wa ammal layali, adapun malam-malamku, fa'alhamani rabbi an aqula fi kulli lailatin, Allah mengilhamkan untuk aku mengucapkan kalimat setiap malam. Apa kalimatnya? Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marrah. Bersolawat kepada Nabi. Berapa? 1000. Fa anta ma taqul, adapun engkau wahai Nabi Allah, wahai Nabi Daud, apa yang kau lakukan di siang dan malam? Apa yang kau ucapkan lisanmu di saat engkau berada di siang dan malam hari itu? Hatta astafidu minka, hingga aku bisa mengambil pelajaran darimu wahai Nabi Allah. Fanadima Daud, Nabi Daud menyesal Bapak. Ala ihtiqarihi dudah, atas ihtiqar, bukan hinaan. Ihtiqar itu ungkapan ya merendahkan, menyindir Nabi Daud. Wa khafa minallahi ta'ala, dan sejak itulah Nabi Daud takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taba ilaihi, kemudian dia bertaubat kepada Allah, wa tawakkal alaihi, dan kemudian bertawakal kepadanya. Belajar dari ad-dudah, belajar dari cacing, belatung, ulat. Ulat saja, binatang yang mungkin kita anggap binatang rendah, berada dalam tanah, bertasbih 1000 kali, bersolawat 1000 kali. Pertanyaannya, kita tasbih berapa kali? Solawat kepada Nabi berapa kali? Kalimat istighfar kita berapa kali? Bapak Ibu rahimakumullah, kana Ibrahim al-Khalil. Begitu juga dalam sebuah kisah Nabi Ibrahim, semoga kesalawatan untuknya. Idza dzakara khati'atahu, kalau Nabi Ibrahim itu ingat kesalahannya, yaghsha alaihi, dia bergetar. Wa yasma idrabu qalbah, mendengar gemuruhnya, bergejolaknya hatinya, bergetar saking takutnya, berdetak jantungnya. Mailan fi mailin, fa arsalahu Allahu ilaihi Jibril, maka Allah mengirim Jibril kepadanya. Fa atahu, dan Jibril datang kepadanya. Fa qala lahu, dan dia berkata, al-jabbar yukri'uka salam, Allah telah menyampaikan kepadamu keselamatan, telah membacakan untukmu keselamatan, assalam. Wa yaqul, dan dia berkata, hal ra'aita khalilan yakhafu khalilan, apakah engkau melihat ada seorang kekasih takut kepada kekasihnya? Faqala, dan dia berkata, ya Jibril, wahai Jibril, idza dzukirta khati'ati, kalau aku ingat kesalahanku,
Wa fakartu fi uqubatihi, dan aku memikirkan bagaimana beratnya siksaannya kekasihku Allah. Nasitu kholati, aku sampai lupa kekasihku. Fahadihi ahwalul anbiya, inilah kondisi bagaimana takutnya para nabi akan kesalahan dosa yang dilakukannya. Wal auliya, begitu juga takutnya para wali Allah, wassalihin, dan orang-orang soleh, wazahidin, dan orang-orang zuhud. Pertanyaannya kemudian, seberapa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu rahimahumullah, sepertinya rupa-rupanya takutnya kita kepada Allah baru hanya sekian persennya saja. Terbukti Bapak Ibu, kadang-kadang lisan kita mungkin dusta bisa jadi pernah kita lakukan. Gibah mungkin tak terasa, kadang kita sehari-hari tidak lepas daripada gibah. Kaki kita mungkin sebagian di antara waktu yang ada ini kita pergi ke tempat-tempat yang memang tidak layak untuk didatangi. Begitu juga tangan kita, begitu juga hati kita, begitu juga perut kita mungkin. Oleh karena itulah fata'ammal, kata Imam Al-Ghazali, maka ambillah pelajaran dari takutnya orang-orang saleh, takutnya para siddiqin, takutnya para aulia, takutnya para orang-orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kepada Allah, maka harus melahirkan semakin dekat kita kepadanya. Fafirru ilallah, lari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa kita taat kepadanya, mengharap ridho, dan akhirnya kita bertawakal kepadanya. Bapak Ibu rahmatullah, demikian pembahasan kitab Kasful Qulub di pagi hari ini tentang al-khauf. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada Allah berupa rasa khauf, takut kepadanya, takut akan murkanya, takut akan bekal-bekal kita belum siap untuk menghadapnya, sehingga tergerak untuk kita mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.